Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini tanggal 10 September 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu? Oke, aku melihat bahwa si dia ini sudah menyadari bahwa kamulah orang yang tepat, yang pantas untuk memilikinya, yang pantas untuk mendapatkan cintanya, seperti itu ya. Karena kalau aku lihat memang dia ini orang yang gampang sekali tergoda dengan pihak lain ya. Jadi waktu itu mungkin dia belum belum merasa yakin, belum merasa mantap gitu ya, bahwa kamulah orang yang pantas untuk mendapatkan dia atau mendapatkan cintanya. Karena dia merasa bahwa di luar sana masih banyak pilihan, bahkan mungkin ya dia masih gampang tergoda juga gitu ya. Jadi bukan mungkin, tapi ya memang dia gampang tergoda gitu. Jadi sulit untuk meyakinkan dirinya bahwa kamulah orang yang tepat. Jadi kemungkinan dulu itu hubungan kamu dengan dia itu lika-likunya luar biasa banget ya, biasanya sangat menyakitkan. Nah sekarang yang dia rasakan adalah ya kamulah ternyata dari sekian banyaknya tuh orang yang sempat hadir di kehidupan dia atau sempat dia hadirkan di kehidupan dia ya. Ternyata pas dilihat-lihat ya kok cuman kamu yang sesuai dengan sesuai dengan nyamannya dia gitu loh. Kamu yang mampu membuat dia merasa nyaman, diperhatikan, disayangi, tulus, dan berbagai macam. Ya intinya di sini dia sudah merasa bahwa kamulah orang yang tepat. Cuman ya itu flirt ya, orangnya gampang tergoda. Keep an open mind ya. Aku lihat saat ini dia mulai membuka pola pikir dia tentang banyak hal, termasuk tentang kamu. Di sini mungkin dulu dia beranggapan mungkin kamu bukan orang yang sesuai dengan kriteria dia. Dulu mungkin dia menganggap kamu remeh, mungkin dilihatnya kamu itu dulu nggak sesuai lah ya dengan maunya dia, kriterianya dia. Ternyata sekarang aku lihat dia sudah mulai menganalisa ya. Entah mulai dari kemarin-kemarin dia mulai menganalisa, mengevaluasi, oh ternyata sekarang didapatkan bahwa kamulah orang yang tepat. Sekarang dia sudah mulai open minded ya. Ya memang dulu dia menganggap kamu remeh atau tidak menjadikan kamu pilihan, tidak menjadikan kamu suatu tujuan ya, tidak menjadikan kamu tujuan. Tapi setelah semakin kesini dan semakin dia melihat banyak orang ya yang sempat dia jadikan pasangan, itu kalau dibanding-bandingin cuman kamu yang terbaik gitu, cuman kamu yang paling oke lah gitu ya. Entah mungkin memang kamu sangat memberikan rasa kepuasan, kenyamanan ya, kasih sayang atau apapun di sini, sehingga dia sekarang ya menganggap kamu orang yang tepat untuknya, orang yang dia mau lah kayak gitu. Tapi situasinya sekarang dia merasa seperti sudah dicampakkan nih oleh kamu atau sudah tidak diinginkan oleh kamu. Dia merasa kayak ini cinta sepihak. Dia masih mencintai kamu, dia masih tertarik sama kamu, dia masih sayang sama kamu, tapi kamunya udah nggak peduli gitu ya. Dia ngerasa seperti itu, dia ngerasa kayak kamu sudah masa bodoh sekarang gitu, sedangkan di sini dia masih sayang kamu, masih cinta kamu, seperti itu.
apalagi ada soulmate, ada ikatan jiwa yang kuat. Jadi mau sejauh apapun jarak di antara kalian, mau seberapa lama pun kalian berpisah, nih orang nggak bisa gitu berhenti mikirin kamu. Dia selalu keinget kamu terus, dia selalu merasa terkoneksi terus dengan kamu. Jadi hidupnya nggak tenang gitu walaupun kalian mungkin sudah berpisah ya. Ya soulmate, ada apa ya, energi secara spiritual tuh yang mengikat gitu. Jadi si dia ini nggak bisa gitu move on atau pergi dari kamu seperti itu. Mungkin secara fisik dia pergi, tapi pikirannya tuh ke kamu lagi, ke kamu lagi, ke kamu lagi. Bahkan karena mungkin situasinya sekarang tuh kamu udah cuek banget kan sama dia, udah dia merasa kayak ini cinta sepihak, dia pun nggak tahu harus berbuat apa saat ini. Dia pun lagi mikirin jalannya gimana untuk bisa bersatu dengan kamu, tapi juga mentok ya, mungkin kamu ya sudah memblokir kah, atau sudah menghapus kontaknya kah, ya sudah membuang kontaknya atau gimana, sehingga dia pun nggak tahu harus gimana dengan kamu. Makanya jalan satu-satunya yang dia lakukan adalah berdoa, ya, berdoa meminta kepada semesta untuk untuk bisa dipersatukan kembali dengan kamu, untuk diberikan jalan ya agar kalian bisa bersatu kembali. Karena aku lihat saat ini dia mentok gitu, nggak tahu harus berbuat apa. Ya dia mikirin juga caranya gimana biar bisa bersama dengan kamu, tapi nggak tahu ya, mungkin karena itu kamu sudah blokir, kamu sudah membuang kontaknya, kamu sudah tidak mau lagi berurusan dengan dia, kamu sudah close off banget ya si dia. Jadi ya dia juga mau melakukan tindakan pergerakan tuh kayak apa ya, sulit, bingung, nggak ngerti harus gimana gitu. Dan aku melihat di sini dia merasakan kok ya. Dan aku lihat juga sebenarnya dia mengerti situasi keadaan kamu, kenapa sampai kamu itu sekarang udah cuek banget sama dia, atau sudah tidak mau lagi berurusan dengan dia. Karena dulu ketika kamu dengan dia ini masih menjalani suatu hubungan atau masih dekat ya, entah deh apa jenis hubungan kalian yang kemarin, entah itu memang pasangan kah, istri, suami, atau hanya PDKT-an, crush, atau apapun ya. Yang pasti di sini dia sadar, dia tahu sebenarnya ya kamu itu benar-benar stres ya. Di hubungan kalian kemarin itu benar-benar stres, penuh dengan tekanan, kecemasan, ketakutan. Intinya kamu nggak nyaman, kamu nggak bahagia kemarin itu ya, karena mungkin si dianya ini bertingkah berulah ya, atau mungkin dia tidak juga memberikan kamu kepastian ya, atau ya dia semena-mena sama kamu atau apapun lah ya. Intinya di sini dia sadar selama ini kamu itu mendapatkan tekanan, mendapatkan rasa kecemasan, ketakutan akan sesuatu yang mungkin memang ini masalahnya sih ya masalah di internal ya. Ya mungkin di dianya, mungkin dianya nggak setia karena di sini ada flirt ya kan, dianya nggak setia, atau mungkin dianya juga tidak juga memberikan kamu kepastian sebenarnya kamu ini siapanya dia, seperti itu, atau apapun. Kalau aku lihat sih lebih kuat energinya di situ ya, karena di sini ada flirt dan juga ada open minded. Jadi dulu itu dia mungkin apa ya, kamu itu kayak bukan seleranya dia berpikiran seperti itu, sehingga ya kamu mungkin banyak berjuang untuk dia, semua kamu berikan untuk dia, tapi dia tidak pernah memandang kamu. Nah, sehingga di sini dia ngerasa kok ya selama ini kamu itu penuh dengan tekanan saat bersama dia kemarin. Kamu itu kayak banyak kecemasan dan ketakutan, dan mungkin bahkan sampai sekarang pun kamu masih cemas, masih takut gitu ya untuk apa ya, melanjutkan hubungan kalian seperti itu. Makanya di sini mungkin kamu cut off dia
atau close off dia seperti itu ya. Nah, yang saat ini dia pikirkan atau yang saat ini dia rasakan itu kayak oke, ya udah kalau gitu kita menjaga jarak aja dulu, kita berpisah aja dulu, atau kita sendiri-sendiri aja dulu. Tapi bukan berarti ini perpisahan secara total berakhir gitu, enggak ya. Dia hanya ingin memberikan kamu ruang dan waktu serta jarak agar kamu itu bisa menenangkan dirimu, agar bisa meredam amarahmu, agar bisa sembuh dulu, healing dulu dari sakit hati, patah hati, kecemasan, ketakutan, rasa stres, depresi, or everything yang membuat kamu tidak nyaman selama ini ketika kamu bersama dia. Kayak gitu. Entah apa ya jenis rasa yang kamu rasakan, tapi yang pasti di sini dia beranggapan bahwa yaudah, aku akan kasih kamu ruang dan waktu untuk sembuhin aja dulu tuh kecemasan, ketakutan, stres atau apapun lah ya yang membuat kamu selama ini merasa tidak nyaman saat bersama dia. Gitu. Entah patah hatinya kamu, rasa kecewanya kamu karena dikhianati, karena tidak diperlakukan dengan baik, karena diselingkuhi atau apapun ya. Jadi saat ini tuh dia kayak nggak ngebet banget untuk action ke kamu, tapi dia kayak justru malah situasinya kayak membuat apa ya, jarak, kerenggangan dulu ke kamu. Tapi bukan berarti ini berpisah, tidak. Dia tidak berpikiran bahwa ini berakhir, ini berpisah, tidak. Nah, nanti setelah kamu sudah selesai dengan amarahmu, dengan patah hatimu, dengan rasa stresmu, kecemasanmu, kekecewaanmu atau apapun itu ya yang membuat kamu selama ini merasa tidak nyaman saat bersama dia. Nah, di sini dia beranggapan bahwa kita akan balik lagi, kita akan bersama kembali, kita akan berhubungan kembali. Seperti itu. Sehingga situasinya sekarang ini seperti dia berpikir bahwa ini sebagai apa ya, kayak latihan lah ya, untuk nanti di masa depan kalau nanti kalian merasakan lagi atau mendapatkan situasi yang 11-12 dengan yang kemarin tuh ya, rasa stres atau cemas atau apa. Dan suatu saat nanti kalau ini terjadi lagi hal yang sama, kalian sudah bisa atau kamu sudah bisa menangani rasa stres itu, gitu. Dia berpikirnya gitu. Jadi menurut dia saat ini tuh ya kamu tangani aja dulu rasa stresmu, agar kedepannya kamu bisa terlatih. Kalau misalkan suatu waktu kamu dapat situasi yang sama atau mendapatkan rasa stres yang sama, nah di kemudian hari kamu bisa menangani itu. Jadi kalau aku lihat memang orang ini itu kayak sadar nggak sadar ya, dia yang memberikan luka, tapi dia yang tidak mau atau tidak berani untuk menyembuhkan luka yang telah dia beri. Makanya di sini dia menarik diri dari kamu atau menjaga jarak dengan kamu. Justru malah dia beranggapan ya udah, kamu di sana aja dulu gitu ya. Kamu fokus aja dulu dengan healingmu, dengan menyembuhkan luka batinmu, dengan rasa kecewamu, sembuhkan aja itu dulu. Padahal di sini dia loh yang memberikan luka, tapi dia yang tidak mau bertanggung jawab. Justru malah di sini dia yang kayak melonggarkan kamu gitu loh. Ya, kayak disebut menjauhi kamu nggak sih kayak gini ya, bisa jadi lah ya, bisa jadi juga menjauhi kamu, tapi bukan berarti ini berakhir, enggak. Dia hanya memberikan ruang dan waktu untukmu sembuh dulu gitu. Nanti kalau udah sembuh balikan lagi gitu, dia akan datang lagi, dia akan terkoneksi lagi dengan kamu gitu ya. Nah, padahal di sini kamu berpikir bahwa lah dia yang ngebuat sakit, kok dia yang nggak mau tanggung jawab. Tapi ya udah gitu, kamu juga tidak mau memaksa dia untuk bertanggung jawab atas rasa sakit hatimu gitu. Kamu juga saat ini ya mending fokus dengan diri sendiri deh, sembuhin daripada dia bertanggung jawab, justru malah semakin ngeribetin, semakin terluka, semakin repot begitu ya, nanti justru malah makin repot. Udahlah, mending sembuhin aja diri sendiri. Nah, sekarang aku lihat kamu memang lebih fokus ke dirimu sendiri, menyembuhkan luka batinmu, rasa kecewamu, fokus dengan pencapaianmu, karir, keuangan,
kebahagiaanmu, seperti itu. Aku lihat memang kamu dengan dia ini kan LDR juga ya, sehingga mungkin komunikasi mungkin kurang terjalin, jarang ada pertemuan seperti itu ya. Jadi mungkin itu juga yang menjadi penghambat-penghambatnya. Jadi ketika kamu kemarin kecewa sama dia, ya dianya nggak bisa bertindak banyak karena juga di sini dipisahkan oleh jarak yang cukup jauh, mungkin ada yang sampai beda negara gitu ya. Terus itu juga aku melihat di sini, kalau aku melihat dari sisi kamu, sebenarnya kamu justru malah sedang menunggu orang yang tepat ya. Kamu ingin bertemu dengan seseorang yang tepat ya, yang memang benar-benar mau serius sama kamu atau memang benar-benar tertarik sama kamu. Ya, karena dulu kamu pun merasakan gitu, atau mungkin sekarang kamu sudah sadar bahwa dulu tuh kamu berjuang untuk dia, tapi ternyata dianya tuh nggak tertarik gitu loh sama kamu. Itu yang mungkin sekarang kamu pikirkan, bodoh banget sih aku dulu berjuang memati-matian, ternyata dianya yang memang nggak tertarik sama aku gitu. Nah, sekarang pemikiran kamu adalah kamu saat ini sedang menunggu seseorang yang tepat, yang memang tertarik sama kamu, yang memang mau serius sama kamu. Itu yang aku lihat dari kamu. Nah, bagaimana perasaan dia terhadap kamu? Aku lihat di sini sekarang dia kayak melihat kamu itu lebih menarik ya. Ya, mungkin dia melihat kamu sekarang entah lebih cantik, lebih ganteng, lebih sukses, lebih bahagia dengan dirimu sendiri, lebih bebas, lebih nyaman dengan hidupmu sendiri, sehingga di mata dia sekarang tuh kamu lebih menarik. Terus itu juga di mata dia kayaknya kamu ini lagi banyak nih orang-orang yang suka sama kamu atau minat terhadap kamu, seperti itu. Jadi saat ini dia mulai memandang kamu itu dengan cara yang baru, dengan cara yang berbeda. Dulu dia kan tidak menganggap kamu atau tidak selera gitulah ya dengan kamu. Sekarang tuh kok kamu tuh lebih menarik gitu. Jadi kayak kayak lebih selera gitulah melihat kamu gitu ya, karena di sini dia sudah melihat value-nya kamu gitu ya, sudah melihat betapa berharganya kamu, nilainya kamu, seperti itu. Dan aku melihat nampaknya dia ini kayak memang butuh ya untuk mengambil inisiatif untuk ngasih tahu perasaan dia terhadap kamu. Jadi kemungkinan selama ini dia itu tidak menunjukkan perasaan dia sama kamu, atau tidak pernah mungkin kayak ya menyembunyikan perasaan dia sama kamu selama ini. Nah, sekarang aku melihat seperti dia ini kayak perlu untuk menunjukkan perasaan dia sebenarnya sama kamu, agar kamu tahu gitu loh, agar kamu bisa mempertimbangkan dia kembali, atau bahkan agar kamu bisa kembali lagi sama dia. Nah, saat ini kan dia kayak perlu ya, dia merasa kayak perlu untuk ngasih tahu kamu bahwa dia tuh punya perasaan sama kamu. Cuman ini dia masalahnya. Dia ingin menunjukkan perasaannya sama kamu, tapi kamunya sudah cuek, kamunya sudah masa bodoh, kamunya kebablasan gitulah menurut dia ya. Jadi dia memberikan ruang dan waktu agar kamu sembuh dulu dengan patah hatimu, tapi malah kalian beda persepsi bahwa ya kalian itu perpisahan ya. Kalau kamu memikirkan ini memang udah berpisah gitu, kamu sudah memilih untuk menjalani hidupmu sendiri gitu. Tapi kalau dia, kan aku bilang ya, dia tidak menganggap ini berpisah secara total, tidak. Kalian masih akan bisa dia beranggapan bahwa kalian ini bisa bersama kembali gitu ya. Jadi aku lihat di sini tingkat kodependensi kuat ya, kamu sudah move on atau kamu sudah menjalani hidupmu, dia yang masih ingin tetap bertahan, seperti itu ya. Nah, saat ini dia lagi mikirin gimana nih caranya untuk ngasih tahu kamu kalau aku nih punya perasaan sama kamu, sedangkan kamunya mas sudah bodoh amat lagi, udah nggak peduli lagi sama aku. Gimana ini ya? Nah, itu yang saat ini sedang dia pikirkan, bagaimana caranya untuk menarik perhatian kamu lagi agar kamu mau ngedengerin ya bahwa dia ini punya perasaan sama kamu gitu. Itu yang saat ini dia lagi
pusingin ya, yang lagi dia cari caranya. Ditambah lagi dengan jarak, jadi kan nggak gampang gitu loh ya mau telepon kamu ya, kalau misalkan nomor handphonenya belum diblokir atau belum dibuang sama kamu ya. Kalaupun misalkan belum kamu blokir atau belum kamu buang ya, kalau kamu mau ngangkat teleponnya gitu. Kalaupun mau chat kayak ya kalau kamu mau meresponnya atau membacanya atau apa ya, ya kamu mau menanggapinya seperti itu ya. Jadi aku lihat di sini pun dia kayak bingung dengan sikap kamu yang sekarang gitu ya. Dianya pengen nunjukin perasaan dia tapi kamunya udah cuek banget gitu. Kayak nampaknya dia ini kayak ingin berpindah ke kota kamu atau ke tempat kamu sekarang agar kalian bisa lebih dekat, atau dia ingin adanya pertemuan secara fisik dengan kamu. Mungkin dia ingin bepergian ke arah kamu, dia pengen datang ya. Jadi ada indikasi seperti itu, dia pengen agar leluasa ya ngomongin tentang kalian gitu ya, dan agar lebih dekat gitu ya. Dia kemungkinan pengen datang ya, entah ini memang berpindah selamanya atau ya mungkin bepergian aja ke tempat kamu atau bertemu secara fisik dengan kamu, seperti itu ya aku lihat di sini. Agar lebih dekat, agar ngomongin tentang perasaan dia sama kamu itu lebih intim, lebih intens aja kayak gitu, dan kalian bisa lebih dekat gitu loh, lebih bisa saling terbuka, terus itu juga bisa face to face ya. Ya intinya bisa lebih dekat seperti itu. Dan aku melihat dengan caranya dia ini, dia berpikir ya bahwa dengan caranya dia ini datang ke kamu itu juga bisa meningkatkan hasil yang lebih memuaskan atas rencana yang ingin dia lakukan ini gitu. Jadi kan dia punya rencana untuk ngasih tahu kamu perasaan dia sama kamu. Nah kalau misalkan dia datang secara fisik ke kamu, menurut dia itu bisa memberikan peluang yang lebih besar untuk diterima oleh kamu ya. Agar dia ngerasa bahwa kalau ketemu secara fisik dengan kamu itu terus ngungkapin perasaan sama kamu itu, dia bakalan mendapatkan peluang yang lebih besar tentang perasaan dia sama kamu tuh, biar kamu ngertiin gitu loh, biar kamu perhatiin, biar diterima. Nah kayak gitulah intinya lah ya, paham lah ya maksudku, belibet mulutku. Intinya dia ingin rencana dia ini membuahkan hasil kayak gitu ya, nggak dengan penolakan gitu ya. Dia beranggapan seperti itu, kalau misalkan datang secara fisik itu bisa memberikan peluang yang lebih besar agar bisa diterima. Dan aku melihat di sini pun dia ingin sekali memiliki hubungan yang bahagia di masa depan dengan kamu ya. Walaupun memang aku lihat sebenarnya dia orang kayaknya memang orang yang banyak pilihan ya, banyak pilihan, ada Seven of Cups ya. Mungkin memang dia orang yang tenar atau menarik ya. Pokoknya di sini aku lihat dia memang banyak pilihan ya, nggak cuma kamu doang yang suka sama dia atau yang ada di sisi dia atau di dekat dia, seperti itu. Tapi aku melihat walaupun di sini dia itu banyak pilihan, kamu sebagai mantannya atau kamu sebagai masa lalunya itu kayak selalu hadir dan muncul lagi di benak dia, di pikiran dia. Bahkan ini orang mau muncul lagi nih di kehidupan kamu secara fisik gitu ya. Jadi walaupun di sini dia punya punya banyak pilihan ya, tetap orang lamalah yang menjadi pemenangnya. Aku lihat di sini kamu itu sudah menjadi pemenangnya, aku lihat di sini ya.
Hmm, jadi kemungkinan ya dia juga akan ada masa-masa dimana dia akan gambling juga sih, dia akan bingung juga gitu ya. Di luar sana ada pilihan lain, tapi pikiran dia, hati dia selalu tertuju ke kamu. Tapi gimana nih, kamu sekarang kok kayak udah cuek banget. Nah itu, dia bakalan ada masa-masa dia akan bingung harus bagaimana ya. Mungkin saat ini hari ini mungkin juga sudah bingung dia harus gimana, mau kembali lagi sama kamu tapi kamunya udah cuek banget, mau kembali mau cari yang lain, tapi ya gimana ya, masa lalu dia dengan kamu itu selalu menghantui pikiran dan hatinya gitu. Karena di sini aku lihat soulmate, jadi biasanya ikatan batin ya, ikatan perasaan dia terhadap kamu tuh kuat banget, bahkan mungkin kamu pun masih merasakan dia. Tiba-tiba kadang masih rindu dia, pengen tahu kabar dia, masih pengen stalkingin dia gitu ya. Ya oke lah, wajar ya. Oke, ditambah the world. Uh, the world ini perasaan dia terhadap kamu sebenarnya ingin dia ini ingin sebenarnya memiliki rumah tangga bahagia bersama kamu, aman, damai, tentram, berdedikasi, setia, bahagia, sejahtera ya. Dia tuh pengen banget berdedikasi ya, menjalin hubungan dengan kamu. Pengen banget sebenarnya, bahkan pengen punya anak bersama kamu gitu ya. Tapi itu kayak belum ada action ya, belum ada actionnya, belum ada tindakannya, baru keinginan gitu. Keinginannya sebenarnya kuat tapi belum ada action, seperti itu ya. Kayak sebenarnya peluang-peluang itu sudah mulai bermunculan ya, hadir untuk bisa kalian bersama lagi, tapi kayak belum bisa untuk dia manfaatkan. Karena ya ini, dia ngelihat dari si kamunya tuh kayak cuek banget sekarang, kayak gitu. Ya, kalau aku lihat di sini bisa ini energi kamu, bisa ini energi dia ya. Silakan disituasikan aja. Salah satu di antara kalian ini nampaknya sudah bertemu dengan orang baru. Mungkin orang baru ini kalian kenal ya, bisa ini dari dianya yang kenalan dengan orang baru, atau kamu yang kenalan dengan orang baru. Ini nih orang yang lagi berlibur atau mungkin lagi bepergian ke daerah kalian, tapi ini karena masalah pekerjaan kayak gitu ya. Jadi situasikan aja, kalau misalkan kamu nggak berkenalan dengan orang baru yang notabene memang dia ini orang jauh ya, berarti dia gitu ya. Dan memang orang yang dari jauh ini itu tuh memang tertarik gitu. Kalau misalkan ini datangnya ke kamu ya dia tertarik sama kamu, tapi kalau ini dia datangnya ke dia, orang baru ini datangnya ke dia, orang baru ini tertarik sama dia. Kayak gitu. Jadi kalian situasikan aja ya. Intinya ada energi orang baru di sini yang tertarik pada kalian. Gitu ya. Ya tertarik dan merasa bersyukur gitu ketemu dengan kalian. Jadi situasikan aja ini energi siapa? Energi kamu kah atau energi dia? Ya, ini orang jauh gitu. Tapi kalau misalkan si dia ada orang jauh yang tertarik sama dia ini, ya itu tadi, masih kamulah pemenangnya. Ya masih kamu, karena apa ya, energi kamu dengan si dia itu soulmate gitu. Jadi sulit untuk bisa melupakan atau sulit untuk bisa melepaskan gitu ya. Bahkan kalaupun kamu ketemu dengan orang baru saat ini, kamu pun masih sering kadangan suka kepikiran dia juga, pengen tahu kabar dia, stalkingin dia, rindu dia, bernostalgia juga, atau bahkan sampai ngehalu ya, berfantasi mungkin ya, seperti itu. Oke. Ada Eight of Wands ya. Eight of Wands, setelah sekian lama kamu dengan dia berpisah ya, aku lihat di sini dia akan segera datang lagi ke kamu ya. Orang lama ya, si dia ini orang lama ini akan datang lagi ke kamu. Energinya cepat ya, dia ingin nunjukin perasaan dia sama kamu. Dia ingin mungkin balikan lagi sama kamu. Jadi karena energinya cepat,
Kalau misalkan kamu tidak benar-benar menyambut dia, maka energinya akan hilang lagi nih, bakalan hilang komunikasi lagi nih, bakalan hilang-hilangan lagi nih, gitu. Ya, jadi kalau aku lihat di sini dia akan datang. Entah dia saat ini sudah datang, ya orang lamamu ini sudah datang, tapi mungkin kamu tidak menyambutnya dengan baik, ya, sehingga energi hilang lagi. Seperti itu, ya, energinya hilang lagi. Entah itu datangnya secara fisik atau komunikasi, tapi yang pasti nih kamu kayak nggak welcome, nggak terlalu welcome sama dia, jadi dia ngerasa kayak bingung. Ya, mau berpisah dengan kamu tapi perasaan dan hatinya masih sama kamu, perasaan dan pikiran masih sama kamu, tapi kamunya tidak menyambut dia dengan baik, sehingga ya udah ngasih jarak lagi dianya. Seperti itu ya, komunikasi bakalan off lagi, seperti itu. Memang kalau aku lihat dia ini punya sifat yang pendiam, ya. Terus itu juga orangnya pelin-pelan. Nah, karena udah pendiam, pelin-pelan, jadi apa ya, nggak bisa sacet-sacet dan nggak berani untuk meneguhkan hati untuk memperjuangkan. Ada keinginan untuk memiliki, memperjuangkan, tapi actionnya tuh nggak ada, gitu, karena nggak berani, karena dia orangnya pendiam dan orangnya kayak tidak pasti gitu loh. Entah pelin-pelannya karena dia nggak tahu apakah dia bisa bersama kamu di masa depan, apakah dia bisa bertanggung jawab di masa depan dengan kamu. Nah, intinya orangnya masih belum pasti. Entah mungkin dia melihat juga dari keadaan dia, mungkin dia belum stabil, sehingga dia juga belum bisa memberikan kepastian untuk kedepannya apakah kalian bisa bersama atau tidak. Intinya orangnya masih pelin-pelan, orangnya masih tidak pasti. Seperti itu, ya. Orangnya emang canggungan. Ya, orangnya canggungan, terus itu juga orangnya nggak gampang terbuka ya. Tapi kalau sama kamu ini, karena mungkin kamu orang yang orang yang baik sama dia, dan mungkin kamu sudah memberikan banyak kebaikan ke dia yang memang dia butuhkan, maka aku lihat ketika dia bersama kamu atau selama ini ketika dia sama kamu tuh, dia mulai agak sedikit demi sedikit terbuka dan mau menceritakan hal-hal yang bersifat pribadi tentang dia ke kamu, walaupun itu mungkin nggak langsung secara gamblang dan semuanya ya, nggak. Aku lihat memang sedikit demi sedikit atau step by step, pelan-pelan. Tapi kalau sama kamu dia mau terbuka loh. Kalau sama yang lain itu belum tentu dia bakalan bisa terbuka tentang pribadi dia, ya, tentang apa yang selama ini dia tutupi masalah tentang pribadi dia gitu. Tapi kalau sama kamu dia mau terbuka. Memang aku lihat orangnya juga kadang-kadang nih orang yang nggak dewasa secara emosional, ya, tiba-tiba marah, tiba-tiba kayak kemudian nggak mood, tiba-tiba ngilang, tiba-tiba pokoknya secara emosional nggak stabil gitu ya. Terus kadang-kadang tiba-tiba dia ngerasa tidak aman, ya, kadang suka banyak bingungnya, yaitu karena memang orangnya juga pelin-pelan dan mungkin keadaannya belum pasti, atau dianya juga yang secara mental itu kayak belum pasti gitu loh, belum tegas, belum yakin, seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat saat ini tuh dia bingung harus berbuat apa, dia nggak tahu harus gimana gitu ya, karena kamunya juga sekarang udah cuek. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Itu aja, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. Jadi tetaplah berbijak ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Kemudian ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada 7, 10, 31, 9, 23, 13, 25, 18, 12, 17, 1, 8, 29, 5, 30, 16, 14, 20,
28, 26, 15, 11, 27, 9, 4, 22, 24, 3, dan 6. Kemudian bulannya, bisa ini bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada April, Juli, Juni, Agustus, November, Oktober, Januari, Desember, dan September. Oke, satu lagi Februari. Kemudian sionya, bisa sionya kamu atau sionya dia, silahkan disituasikan saja. Ada sio ayam, sio kelinci, sio monyet, sio kambing, sio anjing, sio tikus, sio macan, sio kerbau, sio naga, dan sio ular. Kemudian alfabetnya bisa inisial, nama lengkap, nama panggilan, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. O, D, B, Z, N, K, E, J, P, Y, X, A, R, L, I, U, M, T, H, E, F, C, dan Q. Oke, aku rasa cukup ya. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.